Kita panggilkan saja yang pertama, yaitu Bapak Sadar. Beliau merupakan Kepala Desa Merden Kecamatan Purwanegara yang memiliki penduduk kurang lebih 11.816 jiwa. Mempunyai program unggulan dan inisiatif penting, yaitu Desa Anti Korupsi. Sekarang sedang disorot oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berkenaan dengan adanya kampung moderasi beragama, dengan adanya umat Islam dan Buddha yang dapat hidup harmonis dan rukun di desa ini. Beliau aktif dalam PSHT, juga berkontribusi sosial keagamaan. Mari kita sambut Bapak Sadar. Oh, masih makan. Baiklah, berhubung yang lainnya sedang UTW sabar. Dirampungin dingin. Sekali lagi kami panggilkan Bapak Sadar. Bapak, silakan. Apa kabar Pak Sadar? Alhamdulillah baik nggih. Semoga sehat selalu. Selanjutnya kita akan memanggilkan narasumber yang kedua, yaitu beliau merupakan Ketua Wihara Dhammaloka Arama Merden, sarjana pendidikan biologi yang saat ini bertugas di pemerintah Desa Merden sebagai kasih kesejahteraan. Saat ini beliau juga aktif dalam organisasi Magabudi dan Permabudi. Mari kita sambut Bapak Budi Primadana SP. Namo Buddhaya Pak Budi. Selanjutnya narasumber yang terakhir, yaitu Bapak Wasis Winarso. Lahir di Banjarnegara 14 Agustus 1977. Beliau merupakan penyuluh agama Islam sejak tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris FKUB, Sekretaris MUI Banjarnegara, Sekretaris DMI Dewan Masjid Indonesia Banjarnegara, juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Karang Taruna Banjarnegara. Mari bersama kita sambut Bapak Wasis Winarso SHI. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, telah hadir para narasumber di tengah-tengah kita. Untuk menyingkat waktu, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Sadar. Bapak Sadar, sebagai pemangku desa, bagaimanakah Bapak bisa bertoleransi? Mohon untuk menyampaikan materi, silakan. Maksudnya saya sebagai kepala desa atau masyarakatnya? Dua-duanya Pak. Sebagai pemangku desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada prinsipnya semua manusia kan ciptaan Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa kami sebagai muslim ya, Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu monoteisme, satu, berarti makhluk yang ada di bumi ini semuanya ciptaan Tuhan. Jadi alangkah indahnya kita harus saling menghormati. Karena kalau tidak menghormati dan tidak bertoleransi antar sesama manusia yang ada, berarti sama saja menghina yang menciptakan. Jadi prinsip kami seperti itu sebagai pemangku ya.
Dan alhamdulillah masyarakat Medan yang mayoritas penduduknya Islam, mereka secara umum memahami hal itu. Nah, jadi mereka benar-benar memahami ajaran Islam secara utuh. Ya. Jadi sepertinya Pak Soleh Santoso dengan notabene aktivis Muhammadiyah ya, dan ternyata duduk berdampingan dengan Mas Dayat yang persyarikatannya Nahdlatul Ulama. Mereka ternyata rukun akur. Ada Pak Suparlan ya, dan Pak Haris Pak Darsum selaku pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Kami pada momentum Hari Raya Idul Adha, saudara kita yang non-muslim menjaga keamanan dan ketertiban parkir, sebagai yang muslim menjalankan ibadah Idul Fitri, sholat Id. Di Medan sudah berjalan seperti itu. Begitu juga ketika di wihara ada acara peringatan hari besar, ada di Karang Taruna, di sana ikut berpartisipasi mengamankan keamanan dan ketertiban lalu lintasnya. Jadi prinsip kami, istilah Jawanya mancing ajur ajar tapi aja lumer. Ya, mancing ajur ajar tapi aja lumer. Ya karena kita muslim masuk wihara, ya tetap kita jaga akidahnya sebagai Islam, bukan terbawa menjadi umat Buddha seperti itu. Dan saya pernah membaca, kalau nggak salah, surat Al-Hujurat ayat 13. Tapi saya bukan ustadz ya, salah ya mohon dimaklumi. Yang artinya, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila illa lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu yang sebagai pedoman secara pribadi bagi saya. Pada dasarnya, jadi Allah menciptakan manusia zakari dan unsa, laki-laki dan perempuan, sumuba bersuku-suku, wakoba berbangsa-bangsa, illa lita'arafu untuk saling kenal mengenal, ya artinya saling bertoleransi, saling asuh, saling menghormati dan menghargai. Dan yang mulia di hadapan Tuhan adalah yang inna akramakum indallahi atqakum, yang takwa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui. Seperti itu. Dan bagi kami, kalaupun ini anak buah saya, perangkat saya juga ada yang Buddha, tapi ya lakum dinukum waliyadin. Ya beliau Buddha, saya Islam, punya prinsip masing-masing. Seperti itu. Menurut pendapat saya berdasarkan tadi ayat yang tadi saya sampaikan. Ya, Mbak. Baik, Mbak Ade, Pak. Ya. Ade, Pak. Kenalan dulu, Pak. Ya. Mbak Ade. Mbak Ade. Iya, Mbak Ade. Baik, Bapak Sadar. Ini sangat menarik sekali, ya, bahwa ternyata di Desa Merden itu toleransi atau kerukunan umat beragamanya itu sudah sampai sejauh itu, Pak. Nggak hanya yang cuman ya lulu gue nggak saling ganggu, tetapi juga sudah di taraf yang saling membantu, ya, Pak. Misalnya ada kegiatan keagamaan, ada yang membantu parkir atau sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini tentunya sebuah fenomena yang sangat menarik sekali, ya. Karena ternyata di Desa Merden itu kerukunannya sudah sangat terjaga. Sebuah pertanyaan buat Bapak Sadar, ya, Pak.
sebagai pemangku desa, jika ada kesalahpahaman, gosip atau konflik, bagaimanakah Bapak menyikapi atau cara untuk meredam gosip-gosip agar kita para masyarakat sebagai umat beragama tetap kondusif? Terima kasih Bapak. Ya, prinsip kami kalau di sekelompok masyarakat atau ada warga kami yang berselisih, kami selalu mengedepankan musyawarah, bertabayun. Jadi klarifikasi lah, komunikasi. Jadi kalau kita selalu menjaga komunikasi, insya Allah tidak terjadi miskomunikasi. Seperti itulah simpelnya. Semua persoalan kalau kita selesaikan dengan mengedepankan dengan kepala dingin, dengan kesabaran, berkomunikasi dengan baik, insya Allah tidak ada sebuah masalah yang tidak akan selesai atau terpecahkan solusinya, seperti itu. Oke, jadi intinya di komunikasi ya Pak ya. Kalau komunikasinya baik, insya Allah, saya udah pasti belum. Insya Allah sinergi tambah satu sinergi. Komunikasi dan sinergi. Jadi ketika komunikasi dan sinergi berjalan selaras, diharapkan bisa mencapai kesepakatan yang baik, sebuah kedamaian ya. Dari yang telah Bapak Sadar sampaikan tadi tentang manjing ajur apa ya Pak? Manjing ajur ajar tapi aja lumer. Manjing ajur ajar tapi aja lumer. Jadi intinya bahwa kita, ya kalau singkatnya, kita tetap membantu agama lain tapi harus berpegang teguh pada agama kita sendiri ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hal ini tentunya sangat serasi dengan pengertian dari moderasi beragama sendiri ya Pak G. Karena dalam moderasi beragama itu kan kita memilih jalan tengah, tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri. Karena naik sepeda aja kalau mereng nggak bisa nih Pak. Jadi segala sesuatunya, terutama kehidupan beragama, semestinya harus seimbang. Tentunya dengan tetap memperhatikan ajaran-ajaran agama kita nih Pak G. Terima kasih Bapak Sadar atas penyampaian materinya. Ya mungkin masih banyak kekurangannya, mohon maaf karena sebetulnya saya belum mempunyai lisensi sebagai narasumber. Oh tidak apa-apa. Jadi saya sempat kaget, saya kok dapat sampur ini sebagai narasumber. Sebetulnya saya grogi di hadapan senior-senior saya. Wah, nanti ada Pak Parlan itu senior saya, Pak Toso ya, tapi ya kita cobalah ya, kita coba. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Selanjutnya Bapak Budi Primadana. Selamat siang Pak, sehat nggih? Sehat. Mohon untuk menyampaikan materi yaitu tentang ajaran Buddha dan kemanusiaan nih Pak, mungkin silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu. Baik, pada kesempatan siang hari ini mungkin saya hanya sekedar sedikit sekali menyampaikan kilasan dari ajaran Buddha yang biasa kami bawa atau kami pakai dalam kehidupan sehari-hari di bidang kemanusiaan dan sosial. Mohon izin Romo Sayun dan Romo Tiko karena beliau lebih senior dari saya dan tentu saja secara lisensi Pak Kades lebih sebenarnya lebih kompeten. Baik, sedikit gambaran dari bagaimana pandangan agama Buddha dalam menyikapi kehidupan moderasi beragama. Bahwasanya Guru Agung kami, Buddha Gautama, itu selalu menekankan 4 sifat luhur yang patut dikembangkan setiap manusia dalam rangka mengarungi kehidupan,
Kalau biasanya di dalam agama Buddha sering disebut dengan Brahma Wihara. Nah, apa keempat sifat luhur tersebut? Yang pertama yaitu dalam bahasa Palinya metta. Banyak mungkin hadirin pernah sering mendengar nama orang yang namanya metta. Kira-kira pernah dengar apa belum? Pernah. Itu ada metta. Metta. Itu metta kalau dalam bahasa Pali, jadi bahasa Pali itu kan sebenarnya 11-12 dengan bahasa Sanskerta. Makna dari metta itu adalah cinta kasih. Namun cinta kasih di sini bukan berarti cinta kasih ibarat suami dengan istri saja, suami dengan anak saja. Tapi di sini lebih luas lagi, cinta kasih yang dimaksud adalah cinta kasih yang universal. Cinta kasih kepada semua makhluk, cinta kasih kepada semua ciptaan Tuhan, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi sama Pak Kades. Jadi di agama kami pun juga mengajarkan yang namanya cinta kasih yang universal. Mohon izin saya lanjutkan kembali. Cinta kasih yang universal itu bukan hanya sekedar manusia dengan sesama manusia, melainkan juga cinta kasih kita dengan makhluk-makhluk yang lain, baik itu hewan, baik hewan yang besar sampai yang kecil. Juga cinta kasih kita kepada alam semesta, baik itu bumi, tumbuhan, yang patut kita jaga sebagai bentuk cinta kasih kita menjaga ciptaan Tuhan. Yang kedua yaitu ada yang namanya karuna. Bukan karunia ya, karuna. Karuna itu dalam bahasa Pali artinya adalah welas asih atau belas kasih. Jadi hendaknya kita sebagai manusia yang hidup di bumi selalu memiliki welas asih kepada setiap insan atau setiap kehidupan yang mungkin kehidupannya belum seberuntung kita. Hendaknya kita selalu punya sikap welas asih, ingin membantu, ingin menolong kepada setiap kehidupan yang kehidupannya mungkin tidak seberuntung kita. Dan saya rasa setiap hati nurani manusia pasti punya sifat seperti itu, belas kasih pasti punya. Saya yakin itu, karena itu adalah bagian dari hati nurani manusia. Terus yang berikutnya mudita. Mudita itu kalau dalam bahasa Pali artinya adalah simpati. Nah ini yang kadang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang mungkin agak susah. Simpati bisa ikut merasakan bahagia ketika orang lain bahagia. Nah, kita harapannya seperti itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya dalam Nuwun Sewu, kalau misalnya dalam rapat Senenan Pak Kades kemarin ada tausiah, saya turut mendengarkan. Pada waktu itu Pak Kadus Dewo yang menyampaikan bahwa berprasangka baik. Nah hendaknya kita pun sebagai umat Buddha punya sifat mudita, berprasangka baik pada setiap manusia. Ya kadang kan setiap manusia hendaknya mungkin kadang pengalaman dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Misalnya orang baru berusaha membuat usaha, bekerja, wah baru usaha sebentar langsung bisa bikin mobil, langsung bisa beli mobil. Itu hendaknya kita sebagai manusia memunculkan yang namanya mudita, bersimpati, turut bahagia. Wah bersyukur sekali, semoga diberikan kelancaran, bisa usahanya lancar dan bisa membantu yang lain. Jangan sampai melihat tetangga kita yang baru usaha sedikit bisa beli mobil, langsung kita berpikir alah paling utang,
alah paling licil. Nah, kita nggak boleh berpikir seperti itu. Hendaknya kita juga berprasangka baik pada orang lain. Dan yang berikutnya yaitu ada yang namanya istilah UPK atau dalam bahasa palingnya yaitu keseimbangan batin. Harapannya kita sebagai manusia itu punya keseimbangan batin dalam arti ketika batin kita seimbang, memiliki ketenangan yang baik, itu nanti di situ batin kita bisa membedakan mana itu hal baik, mana itu hal yang buruk, bisa membedakan benar dan salah. Saya yakin setiap manusia, setiap insan punya kemampuan seperti itu. Dan misalnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pemerintahan desa di sini, banyak sekali permasalahan warga yang kadang dimusyawarahkan di pemerintahan desa. Biasanya di sini yang turut andil dalam menyelesaikan masalah yaitu kalau tidak Pak Kades ya Pak Sekdes. Ketika Pak Kades dan Pak Sekdes menyelesaikan suatu masalah warga, di situ pasti butuh suatu keseimbangan batin yang tenang sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tanpa masalah. Jadi seperti itu di dalam kehidupan kami sebagai umat Buddha dalam menjalani kehidupan bersosial di masyarakat dan kemanusiaan. Dan sebagai bentuk perwujudan itu, kami di lingkungan wihara bersama sejawat Buddhis yang lain ada beberapa kadang kami membuat kegiatan yang bersifat untuk mendukung kebinekaan dan toleransi. Yang pertama yang sering kami lakukan Bu Ade yaitu berkaitan dengan kegiatan Idul Fitri ya. Kami sejawat Buddhis, bapak-bapak itu biasanya setiap bulan Idul Fitri secara sukarela membantu pengamanan dari kegiatan sholat Idul Fitri. Kenapa kami berpikir kenapa itu perlu? Nah, kenapa? Karena ketika sholat Idul Fitri itu kan banyak sekali kendaraan yang lalu lalang, banyak kendaraan yang parkir. Nah, kami takut ada rasa khawatir bahwa ada orang yang berkepentingan nggak baik, sehingga kami menjaga, hanya sekedar menjaga. Kalau parkir kita pasukannya belum punya karena kami sedikit orangnya, hanya menjaga, mengawasi bahwa ada orang-orang yang berniat buruk. Terus yang berikutnya dari ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di wihara ini juga biasanya kalau bulan Ramadan ya, ibu-ibu wihara biasanya bikin kegiatan yaitu berbagi takjil. Nah, pemikiran itu mungkin saya rasa muncul karena yang namanya Ramadan, saya yakin umat muslim pasti sedang berusaha untuk mengembangkan tingkat spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan. Layaknya ketika ada orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik, maka layaknya kita juga turut membantu, bermudita cita tadi melalui kegiatan di sini, yaitu ibu-ibu dalam wadahnya itu Wandani, Wanita Theravada Indonesia. Itu sementara ketuanya Bu Purwati, itu ibunya Bulita. Terus tadi kalau parkirnya dibantu sama bapak-bapak Magabudi, ketuanya kalau tidak salah Pak Swastika. Terus kemudian berperan aktif dalam kesenian tradisional yaitu kerawitan. Jadi karena kami di wihara kebetulan punya gamelan, jadi kadang kami bersama dengan para seniman yang bukan hanya dari Budi saja dan kebanyakan dari umat muslim pun juga kami selalu membuka pintu ketika ada rekan-rekan seniman yang ingin berlatih atau yang menggunakan peralatan gamelan di wihara kami, begitu. Terus kemudian biasanya yang selanjutnya yaitu kami juga bakti sosial juga pada saat menjelang Hari Raya Waisak sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia.
Biasanya setiap Waisak kita membuat bakti sosial, mungkin nggak banyak Bu Ade, cuma setidaknya dari umat-umat ingin memberi kepada sesama, baik itu sesama umat Buddha ataupun yang bukan umat Buddha, atau mungkin dalam Muslimnya zakat ya Pak Wasis ya. Kita juga melakukan seperti itu. Kalau dalam Buddhis namanya berdana. Kemudian yang berikutnya lagi, ya betul sekali, lingkar rindu. Nah kebetulan saya pribadi sendiri kan suka musik, bermain musik. Ketika bermain musik, pada saat itu ada acara yang namanya lingkar rindu. Lingkar rindu itu istilahnya apa ya? Pengajian tapi untuk remaja nih Pak Wasis ya. Rata-rata pesertanya remaja. Karena melihat potensial remaja, kalau istilahnya tidak diopeni nanti takutnya terjerumus pada hal-hal negatif. Nah kebetulan dari lingkar rindu ini mewadahi remaja dan seneng ngaji gitu. Nah kebetulan saya suka musik dan acara lingkar rindu dikemas ada musiknya. Nah terus kebetulan dirasani, akhirnya saya juga ikut join jadi bermain musik. Harapannya anak seneng datang ke pengajian, mendengar musik dan mendengarkan pengajian, harapannya seperti itu. Dan pemikiran saya tidak neko-neko Bu Ade, ketika selama itu yang diajarkan adalah sebuah kebaikan, yang tidak masalah bagi saya ketika saya juga turut membantu, walaupun di situ hanya sekedar bermain musik itu. Tapi sekarang lagi jarang ya. Pernah satu panggung sama Pak Wasis juga, terus sama Pak Ustadz Ifat juga pernah, juga Pak Eko, Pak Agus, Pak Agus Setiawan juga pernah satu panggung. Terus selanjutnya beberapa dari kami juga turut aktif dalam kegiatan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama di Banjarnegara. Di sini yang paling sering aktif yaitu Romo Swastika dan Romo Sayun sama Pak Hastanto. Kadang kalau saya sok kalah karo pas lagi ora kober, jadi pas lagi ada acara kumpulan saya belum bisa ada. Tapi yang selalu aktif yaitu beliau ada Pak Tiko, Pak Sayun dan Pak Hastanto. Saya kira gambaran dari pandangan ajaran agama Buddha terhadap kehidupan sosial seperti itu Bu Ade. Terima kasih. Baik Bapak Budi, terima kasih atas materinya. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya Pak Budi ya, tentang agama Buddha dan kemanusiaan. Jika boleh saya merangkum tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Budi, yaitu ada 4 ajaran Buddha. Yang utama yaitu metta atau cinta kasih, karuna belas kasihan, mudita simpati, dan juga UPK keseimbangan batin. Mengenai berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan sejauh ini ya Pak Nggih, ini sangat luar biasa sekali, yaitu sampai ada berbagi takjil ataupun bakti sosial dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kadang ada pelatihan gamelan nggih Pak nggih di wihara nggih, lintas agama juga ya. Sebagai fasilitator untuk berlatih gamelan lintas agama. Jadi inti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, jika boleh saya merangkum, yaitu bahwa wihara tidak hanya sebagai tempat spiritual nggih Pak nggih, tetapi juga diharapkan untuk bisa menjadi tempat sosial dan juga kemanusiaan yang tentunya hal ini akan semakin mempererat toleransi dan moderasi kita sebagai umat beragama. Baik, selanjutnya Bapak Wasis Minarso untuk menyampaikan materinya, yaitu tentang ajaran Islam yang tasamu dan toleran. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian.
yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Desa Merten. Beliau Pak Sadar dulu lama dengan saya 2 tahun, sama-sama satu tingkatan. Beliau Kaur Kesra ya? Kaur Kesra, saya Kadus. Saya jadi memang yang multi talent ya. Jadi Kadus pernah, jadi guru TPQ pernah. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Pak Darsum, Pak Parlan, Pak Saleh Santoso, Pak Nasirin. Beliau guru-guru kami, senior kami. Dan mohon maaf saya duduk di sini bukan apa-apa Pak nyumbang punten. Ini sadar mau ngelakoni dawuh titah pimpinan. Dan saya memang lahir dan memang darah saya memang Merten dengan penduduk asli 11.800. Ini mungkin penduduk terbesar di Banjarnegara selain Pronegoro dan Batur, di antara unggulan juga. Kemudian teman-teman penyuluh agama Islam, Pak Kasih Bima Islam yang hormati, teman kami Pak Khairul, dan juga dari Ormas Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari Lintas Agama Mas Budi dan juga teman-teman kami. Saya dari kecil memang sudah dilahirkan, memang sudah bergaul dengan lintas agama. Teman saya itu Mas Mugi, itu adik kakaknya Mbak Rina itu. Udah itu wiharanya itu rumahnya di timur rumah saya dekat sekali. Hampir tiap hari saya itu selalu bersama dengan Mas Mugi. Itu beliau kalau sekarang di sini mungkin jadi tokoh agama Buddha ya. Tapi sekarang di Jakarta ya. Jakarta. Kemudian dari Bapak Ibu semuanya penyuluh agama Islam, ibu guru kami, Bu Rosita dan semuanya yang saya hormati. Pagi siang hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa ya Mbak? Toleransi. Iya, kalau kita berbicara toleransi, Merten itu sebenarnya dari sebelum ada konsep moderasi beragama itu sudah mempraktekkan budaya toleransi antar umat beragama. Jadi rumah saya itu kelewatan rumahnya Mbak Rina itu. Jadi kalau setiap hari raya itu beliau dari non muslim itu selalu menyediakan makanan dan minuman yang disajikan itu dan gratis itu di depan rumahnya itu. Saya setiap hari selesai sholat id saya mampir makan minum gitu. Dan itu tradisi yang sudah dari tahun ke tahun, dari sejak saya kecil itu sampai dengan sekarang. Dan di Merten dari tahun ke tahun, ketika perayaan Idul Fitri, Idul Adha dan hari besar Islam, teman-teman dari Buddha, dari non muslim, kami dari Kristen juga demikian. Ketika umat muslim sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, yang menjaga parkir, yang mengatur lalu lintas, itu adalah teman-teman kami dari pemuda Buddha. Tepuk tangan. Ini adalah satu jalinan harmoni, sinergi yang sungguh sangat apik gitu. Dan ini adalah satu praktek kerukunan, kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati antara satu dalam yang lainnya dalam satu kebersamaan. Kemudian Desa Merten ini juga dosanya sangat besar. Bayangkan 11.800. Saya Gripit, tinggal di Gripit, penduduknya cuma 980, nggak nyampe 1.000 Pak Sadar penduduknya itu. Tapi sholat itu ada 4 tempat Pak Darsum. Jadi di Gripit Jurang itu tempat saya, kemudian pasar, kemudian di yang dekat Balai Desa, kemudian jadi ada 4 kardus, 4 kali tempat. Saya cerita, Merten itu 11.000, sholat idnya bisa satu tempat. Ini kan satu potret kerukunan yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Saya sudah mempraktekkan moderasi beragama sebelum ada konsep moderasi beragama. Saya ketua pemuda Muhammadiyah di Banjarnegara, mungkin satu-satunya yang istrinya itu Fatayat NU. Dan anaknya sudah 4 ternyata. Nah itu Mas Dayat juga sama itu, istrinya Nasihatul Aisyah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kerukunan di Merten itu sebenarnya sudah final itu, sudah tidak ada masalah itu. Hanya kemudian bagaimana kerukunan yang sudah terbangun ini kita rawat dan mampu menjadi inspirasi bagi teman-teman lain di desa-desa lain.
Mandiraja, Pronegoro, kemudian ya desa lainnya yang mungkin bisa menjadi inspirasi dan motivasi bahwa ternyata perbedaan agama itu tidak menjadi alasan untuk kita saling memperkeruh suasana, saling gontok-gontokan, saling bermusuhan. Ternyata dengan berbeda itu menjadi anaknya 4. Bayangkan kalau saya dengan Pak Toso tidak akan lahir generasi-generasi berikutnya. Jadi artinya apa? Perbedaan itu bukan untuk dibentur-benturkan, tapi perbedaan justru saling melengkapi, saling bersinergi untuk terjalin sebuah harmoni. Di Merden juga tadi saya sampaikan disinggung ada pengajian namanya Lingkar Rindu. Jadi Lingkar Rindu itu pengajian lintas komunitas itu. Jadi tidak hanya anak-anak Muslim, tapi juga teman-teman dari Buddha, dari Kristen itu. Mereka juga sama. Bahkan ketika saya kecil itu dengan Mas Mugi itu, dengan kakaknya Mbak Rina yang Buddha itu, ketika waktu ngaji atau waktu sholat itu saya diingatkan, "Sis, umumnya ngaji." Oh iya. Ngaji itu. Dan saya di FKUB demikian dengan dari Buddha, swastika dari kemudian dari Yakobus, dari Katolik, dari Kristen. Mereka sungguh sangat care itu, sungguh peduli dengan kita sekalian. Ini adalah satu praktek keberagamaan, kebersamaan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Khususnya adalah generasi milenial. Karena mungkin di elit agama mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika sudah berbicara di masyarakat, di akar rumput, kadang terjadi gontok-gontokan. Jujur kita akui, tingkat resistensi adanya konflik itu justru di inter umat beragama, antara NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, kemudian ormas-ormas yang lain yang beda keyakinan. Kalau sebenarnya dengan non-Islam itu sebenarnya sudah ada nggak masalah itu, kita damai-damai saja. Bahkan saya sering ditraktir dengan Pak Pendeta Yakobus itu, "Mas makan yuk." Saya telepon, jam udah makan belum? Ya. Ayo kita keluar dulu makan bareng, dia yang bayar ya. Masalah ini kan satu praktek harmonisasi. Kemudian ditarik bagaimana peran penyuluh agama? Kita berbicara penyuluh. Karena saya di sini juga tidak sebagai mewakili dari warga masyarakat Merden yang pernah tinggal di Merden, dan insya Allah mungkin juga pada saatnya akan kembali ke Merden karena tumpah darah saya di Merden. Hanya sekarang lagi berhijrah ke luar. Penyuluh agama dari kata-katanya kita sudah paham bersama. Penyuluh itu dari kata suluh. Ada yang namanya sulhul Hudaybiyah, perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah. Yang namanya penyuluh ya memang dia juru damai. Dia tenaga profesional yang diturunkan oleh pemerintah, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan penyuluhan agama kepada masyarakat. Jadi jangan sampai penyuluh agama justru menjadi biang kerok itu, biang provokator itu. Ini menjadi kontraproduktif itu dengan misi utama penyuluh agama itu. Saya berapa kali diundang oleh komunitas non-muslim. Ya dalam Islam sudah jelas. Namanya kan juga Islam, damai. Aslama yuslimu, Islam itu artinya damai. Bahkan Rasul mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi gambarannya apa? Di mana di situ ada orang Islam, mestinya umat-umat di sekelilingnya itu merasa terlindungi. Dan itu sudah terjadi pada piagam Madinah, pada masyarakat Madinah yang kita kenal dengan civil society atau masyarakat madani. Itu sudah diterapkan oleh baginda Rasulullah menjadi pondasi dasar utama bagaimana merawat kebinekaan, merawat kerukunan, merawat kebersamaan dalam satu perbedaan. Tidak ada alasan berbeda kemudian kita saling saling bermusuhan. Tidak ada alasan dengan berbeda kita kemudian tidak bisa bersama. Ternyata Al-Quran yang kita pahami bersama ada
30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat, ternyata lebih banyak berbicara tentang muamalah. Bagaimana hubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan binatang, dengan hewan. Kita berlaku arif. Kita tahu bersama lah tokoh Mbak Merdan itu, Mbak Kiai Hizbullah rahimahullah. Saya pernah berapa kali bonceng akan beliau itu. Ketika naik motor itu beliau serta-merta kemudian menunggu, nak mudun di situ. Tak kira berhenti itu mau ngapain? Ternyata beliau mandek berhenti itu apa? Menolong itik yang kecempet itu, tercempet gedek itu. Jadi piak itu. Mudun dari motor berhenti hanya untuk menolong hewan yang sedang terjepit gedek bahasa pagar ya. Gedek bahasa keliru gedek ya. Kemudian suatu ketika beliau itu juga punya kolam di belakang itu, Pak Hizbullah rahimahullah. Beliau itu biasa memberikan makan kepada ikan-ikan itu, ada kerame, ada jair, kemudian dia berikan dengan tanpa sengaja itu ternyata semut-semut yang ada di daun itu kemudian terbawa ke kolam. Nah, karena terpanggil hatinya kehalusan budi pekerti beliau, itu beliau kemudian turun ke kolam, nyebur ke kolam, kemudian apa? Semut-semut yang ada di air kemudian diataskan. Masya Allah. Ini kan sebenarnya ajaran welas asih yang ada di Buddha, mungkin di agama lain, yang sebenarnya di Islam pun juga ada. Kalau kita berbicara tentang welas asih. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa mewujudkan satu harmoni? Maka tidak ada kata lain adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Karsono, yaitu ada tasamuh, saling menghormati. Jangan menggunakan kebenaran subjektif pribadi. Dalam konsep demokrasi itu ada hak mayoritas, suara mayoritas dan hak minoritas. Itu artinya apa? Kita nggak boleh kemudian merasa wah itu mentang-mentang saya paling besar, kemudian dengan adigum adiguno, dengan kekuasaannya berlaku semena-mena. Tidak demikian. Ada hak-hak yang memang harus ditunaikan, yang harus terlindungi. Tidak kemudian kita serta-merta menggunakan egosentris diri kita sendiri. Kemudian di samping rasa toleransi juga adalah bagaimana kita punya rasa memiliki. Tidak hanya perasaan diri sendiri, tapi juga memiliki perasaan orang lain. Kepriwe enggane awake dewek dadi orang lain itu seperti apa ini? Kalau orang sudah bisa menempatkan diri seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya ekstremisme dan radikalisme. Jadi orang melihat karena egois itu, pokoknya loh ini kan harus menang loh, saya kan mayoritas, yang lain minggir. Karena apa? Dia berpikir dengan paradigma dia sendiri, tidak berpikir bagaimana ketika ada di posisi orang lain yang mungkin mereka tidak seperti apa yang kita pikirkan. Itu barangkali Sekedar Makaran nanti bisa dilanjutkan dengan dialog. Dan saya merasa termasuk mengangkat topi lah buat Pak Kades dan juga teman-teman Buddha dari pemuda Buddha yang sudah selama ini berjalan bersinergi dengan tokoh-tokoh agama di Merden dan saling membantu mengedukasi masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif. Saya tutup dengan pantun. Silakan. Bilang cakep nggak kita? Oke, kita juga boleh. Mana tadi ya? Mentari pagi berseri-seri, Cakep. hangat terasa dalam diri. Mari bergandeng tangan membangun sinergi untuk mewujudkan sebuah harmoni. Luar biasa. Baik, luar biasa sekali ya dari Bapak Oasis Penyuluh Agama Islam ini. Kalau boleh saya menyimpulkan dari yang telah kita sampaikan, sebagai penyuluh kita seharusnya menjadi ujung tombak perdamaian nih Pak nih. Bukannya justru malah sebaliknya, kita harus netral dan juga toleran. Kemudian berbicara tentang Idul Fitri tadi Pak, saya juga mau menyampaikan di Temanggung. Jadi saya ini orang Temanggung Pak Bu, saya tadi belum kenalan ya.
Saya adalah penyuluh agama Buddha, Pak, dari Temanggung. Jadi di Temanggung itu juga kita kalau Idul Fitri, kita 1 minggu, Pak Bu. Jadi 1 minggu itu open house. Mau agamanya Islam, Buddha, Kristen, wes sama aja. Jadi saya nggak tahu itu mulanya tahun berapa, cuman seingat saya sejak saya kecil sudah seperti itu. Nah, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya toleransi umat beragama di Indonesia itu memang sudah bagus ya Pak, karena pada dasarnya setiap agama itu kan pasti mengajarkan kebaikan, hanya terkadang orang-orangnya yang menyalahgunakan atau menyalahartikan. Karena kadang paham radikalisme atau terlalu yakin kepada agama kita sendiri, maksudnya dengan mengabaikan nilai-nilai yang berlaku juga tidak baik ya Pak. Jadi perlu adanya moderasi beragama. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sepertinya waktunya sudah tidak lama lagi, ada waktu tinggal 7 menit lagi. Padahal ini lagi seru-serunya ya Pak. Mungkin pada kesempatan lain kali nanti akan ada kegiatan serupa lagi ya Pak Slamet. Ada nggak? Oh nggak ada. Atau mungkin kita bisa melanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini di lain waktu. Sebelum saya menutup acara, gimana? Oh ya, sebelum saya menutup acara pada kegiatan siang hari ini, monggo Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama. Oke Pak, sebenarnya sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Monggo Pak.